semangat sore hari. Karena saya duduk di situ dan saya melihat peserta vokal grup, saya berkata bahwa berbeda wajah pagi hari dengan wajah sore hari. Semangat pagi hari berbeda dengan semangat sore hari. Termasuk mungkin pengkhotbahnya dan juga pendengarnya. Namun demikian, saya mau membaca firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Baru, Matius pasal 2 ayat 9 sampai 12. Matius pasal 2 ayat 9 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam kisah kelahiran Yesus, maka ada orang Majus. Kedatangan orang Majus ke Bethlehem dipimpin oleh sebuah bintang yang tentu saja berbeda dengan bintang yang lain. Bintang itu adalah bintang sang raja yang Tuhan turunkan dari sorga. Pertanyaannya, mengapa 3 orang Majus ini mengetahui? Ternyata ketiga orang ini bernama Melkior, Kaspar, dan Baltazar adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan tentang ilmu perbintangan, tentang rahasia-rahasia alam. 3 orang dari timur ini kita perlu kenal mereka. Yang pertama bernama Melkior. Ini ada dalam sejarah Perjanjian Baru dalam kelahiran Yesus. Melkior adalah seorang yang sangat tua di saat itu, usianya diperkirakan 80 tahun. Dan ia dikenal sebagai orang tua yang bijaksana dan berpengetahuan dan berhikmat. Melkior. Kaspar, ini orang muda. Dia adalah seorang raja, tapi dalam kemudaannya memimpin kerajaan, dia dikenal sebagai raja yang rendah hati dan baik hati bagi masyarakat. Ia memiliki hikmat, karena itu ia juga melihat bintang itu. Dan yang terakhir adalah Baltazar. Dia dikenal sebagai orang yang sangat berhikmat di tempatnya, sehingga hampir semua orang datang meminta petunjuk-petunjuk kepadanya bagaimana hidup dijalani. Mereka tiba-tiba melihat bintang yang sama, lalu mereka berjalan mengiringi bintang itu dan mereka bertemu. Bapak Ibu, dalam sejarah diceritakan bahwa dari tempat mereka menuju ke Bethlehem membutuhkan waktu perjalanan
2 hari 2 malam. Hebatnya, Melkior yang sudah 80 tahunan masih terus bisa berjalan mencari sang raja yang lahir itu. Mereka terus berjalan, dan akhirnya setelah 2 hari 2 malam, dan bintang itu berhenti di suatu tempat, dan tempat itu adalah Bethlehem. Bethlehem dalam bahasa Ibrani, Bethlehem artinya rumah roti. Kota ini kecil, tapi mereka memiliki keahlian membuat roti, sehingga kota ini dikenal sebagai kota roti. Dan ternyata di kota kecil inilah bintang itu berhenti. Dan ketiga orang ini lalu mencari, lalu mereka menuju sebuah rumah. Dan ternyata bukan di rumah, tetapi ada ruangan di belakang rumah itu yang kita kenal hari ini sebagai kandang domba. Disitulah sang bayi itu ada, terbaring di palungan. Mereka datang, mereka bersukacita, lalu akhirnya mereka sujud menyembah kepada bayi yang lahir di kota kecil, di kandang, dan di palungan. Ini keanehan, Bapak Ibu. Saya kira kita orang-orang yang ada di sini tidak akan menyembah seseorang yang lahir di tempat yang hina seperti ini. Kita hanya menyembah orang-orang yang lahir di tempat yang lebih hebat. Tapi ketiga orang hebat ini, orang tua yang bijaksana, seorang raja muda yang hebat, seorang yang memiliki hikmat, datang dan menyembah di depan palungan di mana Yesus dibaringkan. Lalu mereka membuka perbendaharaan mereka, dan disinilah nanti jelas siapa Yesus yang lahir itu. Melkior sang tua datang sujud menyembah, lalu ia membuka harta bendanya dan ia mempersembahkan emas. Bapak Ibu, sampai sekarang emas itu dikenal sebagai raja dari semua benda. Dan karena itu di masa itu emas hanya boleh dipersembahkan kepada seorang raja. Dan kalau Melkior, orang Majusi ini mempersembahkan emas kepada Yesus, mau memberitahu kita hari ini Bapak Ibu, bahwa Yesus yang lahir di kandang itu adalah seorang raja. Sampai sekarang, sejak ia dipersembahkan emas di palungan, sampai hari ini, sampai dunia ini berakhir, Yesus adalah raja. Maka siapapun yang percaya kepadanya, yakin akan Yesus, jadikanlah ia sebagai raja dalam hidupmu. Maka kalau engkau mengakui dia sebagai seorang raja, taklukkanlah dirimu kepada sang rajamu. Sekali lagi raja. Saya tekankan raja, karena nanti pada posisi raja inilah Herodes marah. Orang yang kedua, Kaspar, sujud menyembah, dan ia membuka harta perbendaharaannya, dan ia mempersembahkan sesuatu kepada Yesus, dan yang dia persembahkan itu adalah kemenyan. Kemenyan, Bapak Ibu, kemenyan adalah sesuatu barang berharga di masa itu yang sering diberikan kepada imam besar di bait Allah, yang akan dibakar oleh imam besar sebagai bentuk persembahan yang berbau harum kepada Tuhan. Itulah kemenyan dalam konteks orang Israel. Mengapa kemenyan, Bapak Ibu? Sekali lagi, kemenyan hanya diserahkan kepada seorang imam di bait Allah.
Dan persembahan ini dari Kaspar mau menunjukkan bahwa Yesus adalah imam ere. Imam dalam bahasa Ibrani dan juga dalam bahasa Latin disebut pontifex. Pontifex itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan seorang pembangun jembatan. Jadi imam irama maere inama ere ya amidae sama ngamui soroso. Sekaligus soroso amikui. Jembatan yang menghubungkan antara sorga dan Allah dan dunia manusia. Itulah Yesus. Anda tidak akan pernah masuk surga iman sehebat apapun Anda di sini. Tapi kalau Anda tidak yakin akan seorang tokoh yang menjembatani kehidupan manusia dengan Tuhan, sia-sia. Anda juga bisa mendapatkan berkat sebesar apapun meminta rahmat daripada Tuhan. Tapi kalau itu tidak melalui Yesus sebagai jembatan yang menghubungkan engkau dengan Tuhanmu, juga sia-sia. Dan karena itu sampai hari ini Bapak Ibu, Yesus itu dikenal sebagai imam besar yang menjembatani keselamatan kita kepada Tuhan dan yang menjembatani rahmat Tuhan kepada manusia. Kemenyan. Yang ketiga, Baltasar. Ia lalu datang dan menyembah, dan ia membawa sebuah harta dan mempersembahkan yang disebut dengan mur. Bapak Ibu, mungkin ada dokter di sini, ada tenaga medis. Mur itu sama dikenal sekarang sebagai balsem. Biasa dipakai untuk mengawetkan mayat. Dan itu yang dipersembahkan kepada Yesus untuk menunjukkan bahwa Raja sekaligus imam yang lahir hari ini pasti akan mati. Tapi mati sebagai korban penebusan dosa umat manusia. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mendengar orang-orang Majus datang dari timur lalu menyembah, tidak sesederhana itu. Ada pesan besar yang mereka sampaikan kepada kita hari ini. Siapa Yesus? Bahwa Yesus adalah seorang raja dan itu tidak diragukan. Bahwa Yesus sebagai raja telah 2000 tahun teruji dan sampai sekarang 2,7 miliar manusia di muka bumi mengakui bahwa Yesus adalah raja. 2,7 manusia di bumi mengakui bahwa Yesus adalah imam. 2,7 miliar manusia di bumi mengakui bahwa Yesus telah mati sebagai tebusan, dan karena itu ia disebut sebagai korban agung. Itulah Yesus yang hari ini kamu rayakan Natalnya. Bapak Ibu, apa Yesus di hati kita? Raja. Dan ketika orang Majus datang berjalan mengikuti sang bintang, maka ia bertemu dengan seorang raja hebat yang belum ada tandingannya di zaman itu. Dialah Herodes Agung. Dalam kekaisaran Romawi ada 4 orang Herodes. Dan Herodes yang ada pada saat Yesus lahir dikenal sebagai Herodes Agung. Mengapa? Karena dialah satu-satunya raja yang dikenal sebagai orang yang paling pintar di antara semua kaisar, orang yang ahli strategi politik, sehingga di zaman Herodes Agung ini mereka mengembangkan kekaisaran mereka sampai ke Afrika, termasuk tanah Yehuda.
Dialah yang membangun seluruh gedung-gedung megah yang sampai hari ini kita masih melihat bekas-bekasnya di Kekaisaran Romawi. Dia hebat. Dan karena itu dia diberi gelar Herodes Agung. Tapi Bapak Ibu, tidak berhenti di situ. Dia memiliki sisi gelap. Dia orang yang sangat tertekan oleh ketenaran dan jabatan dan keagungan. Ia sangat khawatir. Karena itu siapapun yang mengganggu kerajaannya dan posisinya sebagai raja, dia tidak akan segan-segan membunuhnya. Kalau Bapak Ibu mau membaca sejarahnya, ternyata 9 bulan sebelum ia mati, ia masih membunuh putra tunggalnya yang berkeinginan merebut atau mengambil kekaisaran itu sebelum ayahnya meninggal. Dia bunuh. Dan apa yang terjadi? Ketika orang-orang Majus tidak lagi kembali ke jalan yang mereka lalui sebelumnya dan tidak lagi memberitahu kepada Herodes yang agung tentang raja yang lahir itu. Bukankah sebelumnya kalau Bapak Ibu baca, oh ya nanti orang-orang Majus, saudaraku, nanti kalau sudah ketemu dengan Yesus di Bethlehem itu, tolong beritahu juga kepada saya ya, di mana dia ada, supaya ketika ada waktu saya juga datang pergi menyembah dia. Benarkah? Tidak. Bukan itu maksudnya. Karena ternyata ketika orang-orang Majus itu diperingatkan untuk tidak kembali ke jalan semula, dan akhirnya tidak ketemu dengan Herodes, lalu Herodes membuat maklumat seluruh anak usia di bawah 2 tahun bunuh. Dan ini kisah sejarah yang tidak bisa terlupakan dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh Herodes kepada anak usia di bawah 2 tahun. Dalam sejarah itu diceritakan bahwa ada kurang lebih 2.000 bayi dibantai hidup-hidup. Seandainya orang Majus itu kembali ke sana dan memberitahu Herodes, maka sejarah keselamatan ini tidak akan terjadi. Mungkin juga Herodes akan membantai Yesus. Tetapi Allah Maha Besar. Allah tahu apapun yang ada di hatimu, termasuk apa yang ada di hati Herodes. Dan karena itu dalam sebuah penglihatan memperingatkan kepada 3 orang Majus, jangan pulang ke negerimu dengan jalan yang tadi engkau lalui. Akhirnya mereka pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Bapak Ibu, dalam sejarah diceritakan bahwa ketika dari daerah mereka ke Bethlehem, mereka berjalan 2 hari 2 malam. Tapi ketika jalan lain harus mereka tempuh, mereka harus menempuh perjalanan sampai ke daerah mereka 2 minggu lamanya, 13 hari, 13 malam. Jalan lain dalam tema Natal kita hari ini bukanlah jalan pintas, tapi jalan sulit. Jalan lain pesan Natal kepada kita hari ini, Bapak Ibu, bukanlah jalan pintas, bukanlah jalan tol. Mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain, jalan yang lebih susah,
Dalam rangka apa? Supaya tidak bertemu sang Herodes, si pembunuh itu. Itulah alasannya. Dan menarik Bapak Ibu bahwa Persekutuan Gereja Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia mengambil kesepakatan menjadikan ini sebagai tema Natal nasional, mau mengatakan bahwa orang-orang Kristen dalam imannya harus berani menempuh jalan lain yang jauh lebih sukar di negeri ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau benar-benar kita sudah ketemu Kristus yang lahir itu, jangan lagi kembali ke jalan lama. Saya lupa tadi Pak Bupati lewat di sini, lalu lewat di sini. Berarti ketemu Kristus. Oi Bapak Ibu, kalau tahun-tahun hari-hari yang kita lalui selama ini adalah hari-hari di mana kita mudah mencari jalan pintas, suka merusak kehidupan orang lain, suka mengacaukan orang lain, suka membuat keributan di mana-mana, suka menghasut melalui media sosial, suka merebut kemerdekaan siapapun, tidak disiplin dalam hidup, tidak taat dalam pekerjaan, tidak memiliki kinerja, tidak punya etos kerja, tidak punya rasa tanggung jawab. Itu jalan lama. Tempuhlah jalan lain. Kalau selama ini Anda pemalas, jadilah rajin. Kalau selama ini Anda pengkhianat, jadilah orang yang tidak berkhianat. Karena kita sudah ketemu Yesus. Kalau selama ini kita suka menghancurkan kehidupan teman-teman, jadilah orang yang selalu menjadi sahabat bagi siapapun. Kalau Anda masyarakat, dukunglah pemerintah yang sedang Tuhan berikan kekuasaan itu di tangannya. Kalau Anda punya jabatan, jangan jadikan itu hanya untuk menekan orang-orang lain. Berilah kesempatan melalui jabatan itu engkau menghidupkan yang lain dan memberi mereka semangat hidup juga. Itulah jalan baru. Bahkan kalau suami-suami, mana suami-suami di sini? Selama ini selalu menekan, merusak kehidupan sang istri, jadilah suami yang melindungi, yang mengasihi. Woi, kalau istri-istri selama ini selalu merongrong suami, mana, jadilah istri yang sabar, tabah. Kalau anak-anak muda selama ini hidup dengan minuman keras, mereka suka ugal-ugalan di jalan raya, woi, jadilah pemuda Kristen yang selalu menjaga kebaikan. Itu jalan lain. Terlalu banyak, kalianlah yang menerjemahkan apa itu jalan lain. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kasih-Mu yang begitu besar. Kiranya Natal ini sungguh-sungguh memberi makna besar bagi hidup kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan kami diperbaharui dalam hidup kami dari hari ke hari. Amin. Selanjutnya, mari kita menyaksikan